Pemirsa, polisi merilis video penangkapan salah satu tersangka pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Tersangka ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Ini apa ini? Biru. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RS1 dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Tim gabungan menggerebek rumah tersangka RS di Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah. Sama siapa? Sama itu. Kemana? Namun, di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Kamu ada? Tim gabungan akhirnya mengejar keberadaan RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo Nyatnyono, Semarang, Jawa Tengah, 24 Agustus 2025. Jadi kamu sama kamu. Motornya apa yang bawa? Tersangka RS tak berkutik saat ditangkap polisi. RS diketahui berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Polda Metro Jaya masih mendalami peran dan keterlibatan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ini. 15 itu yang diamankan. Ya. Nanti kami update untuk detail tersangkanya lagi karena ini harus diperiksa secara mendalam. Diamankan. Ya, jadi tindakan pertama itu mengamankan, setelah itu dilakukan pemeriksaan, didalami, nanti siapa yang ditetapkan tersangka itu nanti berdasarkan hasil proses pemeriksaan dari fakta penyidikan, barang bukti, dan lain sebagainya. Saat ini RS dan 14 pelaku lain masih diperiksa intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Lumajang, Jawa Timur babak belur dihajar warga usai kepergok melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos. SO, seorang pria, pegawai Dinas Pendapatan Daerah di Spenda, Gadungan ini jadi bulan-bulanan warga usai melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos di Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang geram mengeroyok pelaku hingga babak belur. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Orang datang minta KTP KK dan menyatakan untuk didaftarkan ke dapat bansos. Ini penipu, jadi ini pakai kartu nama juga cuma palsu. Awalnya pelaku mendatangi sejumlah rumah warga dengan mengaku sebagai pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Pelaku meminta sejumlah persyaratan, kartu identitas warga, hingga sejumlah uang sebagai syarat pencairan bansos. Modusnya adalah dengan meminta sejumlah uang, ya, untuk dibukakan ATM, bahasanya seperti itu, sebagai ATM penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa ini. Sementara terduga pelaku ditahan di Mapolres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, tentara Gadungan yang kerap berkeliling di perumahan warga diamankan anggota Koramil 02, maksud kami 08 Duren Sawit, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan ditemukan airsoft gun yang disimpan di ransel miliknya. Anggota TNI Koramil 0508 Duren Sawit mengamankan seorang pria, Arif Rahman Anak Saputra, yang nekat mengenakan seragam TNI AL, lengkap dengan atribut dan berpangkat kapten di sebuah perumahan di Jakarta Timur. Bahkan untuk meyakinkan penampilannya, ia juga membawa senjata airsoft gun dalam ranselnya. Penangkapan tentara Gadungan berawal dari warga yang resah lantaran pelaku kerap mondar-mandir di permukiman warga di kawasan Malakasari. Selanjutnya warga melaporkan kepada Babinsa Koramil 08 Duren Sawit hingga dilakukan penangkapan.
Hasil pemeriksaan, ia mendapatkan seragam tentara dari keluarganya yang merupakan anggota TNI. Diduga pria tersebut terobsesi menjadi tentara setelah gagal mengikuti seleksi tentara beberapa kali. Selanjutnya tentara gadungan dibawa ke Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebanyak 23 murid SD diduga menjadi korban pelecehan oknum guru olahraga di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi. Sejumlah orang tua siswa mendatangi Polres Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara untuk melaporkan kasus pelecehan yang dilakukan oknum guru olahraga sebuah sekolah dasar di Kecamatan Kota Pinang. Laporan polisi dilakukan setelah Komisi Perlindungan Anak Daerah melakukan asesmen di sekolah. Dari hasil pemeriksaan KPAD, diduga ada 23 anak yang jadi korban pelecehan. Pelaku sendiri diduga adalah oknum guru yang ada di sekolah tersebut. Untuk korban? Korban ini dia mulai dari ada yang kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 3 bahkan sampai kelas 3 SD. Berarti yang diapainya muridnya sendiri gitu ya Bang? Iya Bang, kurang lebih seperti itu. Pihak Polres Labuan Batu menyatakan telah menerima 1 laporan polisi terkait dugaan pelecehan tersebut. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan pemeriksaan Barreskrim Polri terkait laporan dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Lisa Mariana. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir. RK yang tiba di gedung Barreskrim bersama kuasa hukumnya Muslim Butar-Butar enggan berkomentar ikhwal agenda pemeriksaan hari ini. Sebelumnya penyidik juga telah melakukan prosedur tes DNA yang hasilnya menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak memiliki kecocokan genetik dengan anak Lisa Mariana yang berinisial CA. Tim penyidik segera akan gelar perkara guna menentukan langkah hukum selanjutnya termasuk kemungkinan peningkatan status laporan. Pemirsa, Bos Biro Perjalanan Haji dan Umroh Maktur Fuad Hasan Masyur mendatangi Gedung Merah Putih KPK yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Bos Maktur tiba di Gedung Merah Putih KPK sekiranya pukul 10 pagi tadi. Fuad mengaku akan terbuka soal penyelidikan kasus kuota haji era Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Menurutnya porsi kuota haji khusus merupakan kebijakan pemerintah. Bos Maktur Fuad Hasan Masyur merupakan salah satu dari 3 orang yang dicekal ke luar negeri imbas dugaan korupsi kuota haji ini. 2 lainnya adalah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dan staf khususnya. Pak, sedikit tentang pemeriksaan hari ini, Pak. Akibat semakin tingginya harga beras, warga rela berebut dan berdesakan untuk membeli beras murah. Saat pasar murah digelar di Kampung Layan, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, setiap warga dibatasi membeli beras hanya 10 kg saja. Ya pemirsa, warga harus berdesakan saat pasar murah yang menjual beras medium SPHP Bulog Murah digelar di lingkungan ujung Kelurahan Polewali. Di sini warga bisa mendapat beras seharga Rp11.000 per kilogramnya. Pasar murah digelar selama sepekan untuk menstabilkan harga beras. Harga beras premium kini Rp17.000 per kilogram, sementara beras medium Rp14.000 per kilogram. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan kerugian akibat kemacetan yang terjadi di kawasan Jabodetabek mencapai 100 triliun per tahun. Sementara menurut TomTom Traffic Index 2025, Jakarta kini berada di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia. Ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan di kawasan Jabodetabek.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menyoroti rendahnya penggunaan transportasi umum. Karena dari total 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru 22,19% yang menggunakan angkutan umum. Pertumbuhan kendaraan baru juga dinilai tak sebanding dengan kapasitas jalan. Dan berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta berada di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia. Sementara dari sisi ekonomi, kerugian akibat kemacetan diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah per tahun atau sekitar 4% PDB Jabodetabek. Di mana angka ini setara dengan 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama. Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mengembangkan Intelligent Traffic Control System berbasis kecerdasan buatan. Di mana sistem ini sudah diterapkan di 65 dari total 321 persimpangan. Selain itu, kolaborasi dengan Polda Metro Jaya juga sudah dilakukan dengan memanfaatkan 4.438 kamera CCTV untuk memantau lalu lintas secara real time. Rano Karno juga menegaskan jika penanganan kemacetan bukan hanya urusan teknis lalu lintas saja, tetapi juga bagian dari strategi Jakarta menuju kota global. Tim Liputan iNews melaporkan.